Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Semoga pada sore hari ini saya kembali menemui dan menjumpai teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya tetap dalam keadaan bahagia. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung atau reported speech dan indirect speech yang mana kalimat langsungnya berbentuk positif. Nah, pada video sebelumnya, kalimat langsungnya berbentuk positif. Nah, pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung yang mana kalimat langsungnya berbentuk kalimat tanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung yang mana kalimat langsungnya atau kalimat pertamanya berbentuk kalimat tanya. Baik itu kalimat tanya yang arah jawabannya ya atau tidak, atau kalimat tanya yang arah jawabannya berupa. Baik teman-teman, kita tulis saja judulnya. Reported speech dan indirect speech. Reported speech atau indirect speech yang direct speech atau kalimat pertama berbentuk kalimat tanya. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kalimat laporan dari percakapan yang kalimat pertamanya berbentuk kalimat tanya. Nah, baik, sekarang untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai materi ini, kita langsung saja ke contohnya. Jadi, kita akan mengetahui bagaimana cara dan pola pembuatan kalimat laporannya melalui contohnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi ini berkaitan erat dengan materi mengenai kalimat laporan pada video sebelumnya. Jadi jika teman-teman ingin menguasai materi ini dengan baik, jadi teman-teman harus menguasai materi sebelumnya pada video mengenai reported speech tersebut dengan baik pula. Baik, sekarang kita buat contoh pertama. Budi mengatakan, "Are you hungry?" Nah, jadi si Budi mengungkapkan kalimat pertama dengan bertanya. "Apakah kamu lapar?" kata Budi. Nah, Tony bertanya, "What do you say?" Nah, mungkin karena tidak dengar, lalu si Tony bertanya, "What do you say?" Apa yang kamu katakan? Nah, pertanyaan Tony ini menggunakan kalimat pertanyaan dalam bentuk present. Jadi nanti kita akan membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung menggunakan bentuk present pula, karena pertanyaannya dalam bentuk present. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Sehingga Budi mengatakan, I say. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita buat, sekarang teman-teman perlu ingat, kalimat pertanyaan yang diungkapkan oleh si Budi ini adalah kalimat yang arah jawabannya yes or no. Nah, jika kalimat pertanyaannya berbentuk kalimat yang arah jawabannya yes or no, maka kata apakahnya itu nanti kita ganti dengan kata if, kemudian kalimat pertama berubah menjadi kalimat positif. Baik, kita buat saja langsung. I say that if you are hungry. Nah,
Jadi yang semula si Budi berkata nih, si Budi berkata, apakah kamu lapar? Si Budi berkata, apakah kamu lapar? Apakahnya pakai A. Apakah kamu lapar? Tony nggak dengar, sehingga dia berkata lagi, apa yang kamu katakan? Nah, lalu Budi berkata lagi, saya berkata bahwa apakah kamu lapar? Nah, nanti apakahnya diganti dengan kata if. Kemudian kalimat tanya, kalimat pertama ini berubah menjadi kalimat positif. Jadi, demikian. Jadi polanya adalah ganti kata apakah yang semula to be ini menjadi if, kemudian buat kalimat interrogatif ini, kalimat tanya yes or no ini menjadi kalimat positif. Nah, jadi demikian. Ini bentuk dari kalimat laporan jika kalimat pertama berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang arah jawabannya yes or no. Nah, lalu bagaimana sekarang? Jika kalimat tanya yang diungkapkan oleh pembicara pertama menggunakan jenis kalimat tanya yang arah jawabannya berupa, bisa berupa benda, berupa tempat, berupa warna, dan lain-lain. Yang arah jawabannya selainnya atau tidak. Misalnya contohnya begini. Budi berkata, what are you doing? Nah, what are you doing? Kemudian si Tony berkata, what do you say? Nah, sekarang kita sengaja buat contoh yang sama, masih menggunakan percakapan yang melibatkan dua orang supaya teman-teman gampang mengerti mengenai materi ini. Nah, si Budi berkata, what are you doing? Apa yang kamu kerjakan? Nah, sekarang kalimat tanya ini arah jawabannya berupa. Nah, nanti jawabannya berupa pekerjaan. Bukan ya atau tidak. Nah, kalimat pertanyaan yang jawabannya berupa ini menggunakan kata pertanyaan atau kata tanya yang berawalan WH. Nah, jika kalimat pertama atau direct speech-nya berbentuk kalimat tanya yang arah jawabannya berupa, maka pola untuk membuat kalimat laporannya berbeda dari contoh pertama ini. Nah, jadi Tony berkata, apa yang kamu katakan? Tony bertanya menggunakan bentuk present. Berarti kita akan membuat kalimat laporannya juga dalam bentuk present, seperti contoh di atas. Nah, sekarang, what are you doing? Kata Budi bertanya. Lalu Tony mengatakan, what do you say? Nah, Budi berkata lagi, I say what you are doing. Nah, jadi yang semula setelah WH ada kata kerja bantu. Nah, nanti ketika kita membuat kalimat laporan, posisi kata kerja bantunya berubah setelah subjek. Dari what are you doing menjadi what you are doing. Kenapa? Karena kalimat ini sudah didahului oleh kalimat sebelumnya. Nah, jika kalimat pertanyaan sudah didahului oleh kalimat sebelumnya, maka posisi kata kerja bantunya tidak lagi berada setelah WH-nya, tapi berada setelah subjeknya. Nah, begitu ya. Atau sama saja dengan setelah WH kalimatnya menjadi positif. Di sini setelah if kalimatnya menjadi positif. Di sini setelah kata tanya WH-nya kalimatnya menjadi positif. Sehingga Budi, what are you doing? Tony mengatakan what do you say? Maka Budi membuat kalimat laporan dengan mengatakan I say what you are doing. Saya mengatakan apa yang kamu lakukan. Posisi kata kerja bantu to be berada setelah you. Nah, demikian polanya. Nah, kalau dituliskan maka menjadi if ditambah kalimat positif. Nah, begitu polanya. Dan di sini polanya menjadi WH ditambah kalimat positif pula. Nah, kalimat positif dari apa? Kalimat positif dari kalimat langsungnya. Kalimat positif dari kalimat langsungnya. Kita taruh WH dulu, lalu kita buat menjadi kalimat positif. What are you doing menjadi what you are doing. Ini kalimat positifnya.
Nah, demikian polanya. Baik, sekarang saya akan memberikan teman-teman contoh yang lain. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memberikan 3 contoh soal yang mana ketiga soal ini menggunakan kalimat langsung atau kalimat pertama yang berbentuk kalimat tanya. Kita langsung saja cari bentuk kalimat laporan dari percakapan-percakapan ini. Kita mulai dengan kalimat pertama. Di sini kalimat pertama, arah jawaban dari pertanyaannya bukannya atau tidak, tetapi arah jawaban pertanyaannya berupa, di sini berupa alasan. Nah, jadi kalau kalimat tanya arah jawabannya berupa, maka pola pembuatan kalimat laporannya menggunakan pola WH ditambah kalimat positif. Nah, kemudian di sini kita melihat Tony bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk pas. Nah, sehingga nanti kita akan membuat kalimat laporan menggunakan pola WH ditambah kalimat positif dalam bentuk pas dari kalimat langsungnya. Nah, di sini kalimat langsung berbentuk present continuous, berarti pasnya adalah past continuous tense. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kalimat laporan dalam bentuk past continuous tense menggunakan pola WH ditambah kalimat positif. Langsung saja kita buat. Nah, di sini Susi melaporkan apa yang dikatakan Amir, sehingga menjadi Amir said. Nah, sekarang Amir said, kita masukkan dulu WH-nya, why, kemudian kalimat positif dalam bentuk past continuous tense menjadi why Sally was crying. Nah, kalimat pertama berbentuk present continuous tense. Nah, karena si Tony bertanya menggunakan bentuk past, maka kita akan membuat kalimat laporan dalam bentuk past. Bentuk past dari present continuous adalah past continuous tense menggunakan pola WH ditambah kalimat positif, sehingga menjadi Amir said why Sally was crying. Nah, demikian jawaban untuk kalimat laporan percakapan pertama. Kemudian nomor 2, kasusnya sama dengan percakapan nomor 1, yang mana kalimat langsungnya, kalimat pertamanya berbentuk kalimat tanya yang arah jawabannya bukannya atau tidak. Kalimat tanyanya membutuhkan jawaban berupa. Nah, di sini berupa tempat. Ya, sehingga kita tulis saja polanya sama, pola pembuatannya nanti menggunakan pola kalimat tanya WH ditambah kalimat positif. Nah, kita melihat juga di sini orang kedua bertanya menggunakan bentuk waktu pas. Berarti kita akan membuat kalimat laporan berbentuk pas menggunakan pola WH ditambah KP. Kita langsung saja sama Susi. Susi melaporkan kata si Amir. Berarti Amir said, where did you buy that book? Nah, sekarang bentuk waktunya apa, teman-teman? Simple past. Berarti kalau bentuk waktunya simple past, nanti bentuk pastnya adalah past perfect tense. Nah, karena ini kalimat laporan dalam bentuk tipe past. Tipe past ya. Tipe past, kalau ini past tense maka kalimat laporannya berbentuk past perfect tense. Past perfect tense. Sehingga menjadi Amir said where you had bought that book. Nah, silakan teman-teman lihat lagi video sebelumnya yang membahas tentang jika simple present, maka nanti kalimat laporan berbentuk pastnya berbentuk simple past. Jika present continuous, kalimat laporannya berbentuk past continuous. Jika present perfect berbentuk past perfect tense. Jika simple past, maka kalimat laporannya berbentuk past perfect juga. Nah, jadi seperti itu. Silakan teman-teman lihat lagi. Nah, jadi kalimat laporannya adalah Amir said where you had bought that book. Nah, ini. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga. Do they study now? Nah, kalimat ini arah jawabannya yes or no. Jika kalimat tanya arah jawabannya yes or no, maka pola pembuatan kalimat laporannya
menggunakan pola if ditambah kalimat positif. Nah, di sini kita lihat orang kedua bertanya menggunakan bentuk waktu past. Maka kita akan membuat kalimat laporan dalam bentuk tipe kedua atau tipe past menggunakan pola if ditambah KP. Sehingga menjadi Susi melaporkan lagi kata Amir, maka Amir said. Nah, Amir said karena past. Amir telah berkata. Karena past maka Amir telah berkata. Kemudian apa? Apakah menggunakan if? Dalam kalimat pertama apakahnya menggunakan do, tetapi ketika kita melaporkan kembali kalimat ini dalam bentuk laporan, maka kita tidak menggunakan do lagi, tetapi kita menggunakan if. Kemudian kalimat positif. Kalimat ini kita ubah menjadi kalimat positif dalam bentuk past, maka menjadi Amir said if they studied. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat kalimat reported speech atau indirect speech yang mana kalimat pertama atau kalimat langsungnya berbentuk kalimat tanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinteraksi lebih lanjut, lebih jauh dengan saya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar atau bisa berinteraksi langsung dengan saya di laman Facebook saya. Nama Facebook saya adalah Suharyadi Ahmad. Silakan tulis pesan di Messenger atau melalui inbox. Nah, bagi teman-teman yang ingin meminta contoh-contoh soal mengenai materi-materi apapun dalam channel Kursus Beruga ini, silakan bisa menghubungi saya melalui baik itu melalui kolom komentar maupun melalui laman Facebook yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini. Bertemu kembali dengan saya pada video-video pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.